Shalom, kita masih membicarakan 3 kebohongan yang mematikan. Bagian yang ketiga, yaitu yang dikatakan keangkuhan hidup. Mari kita membaca ulang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, tetapi di dalam terjemahan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah segala keinginan jahat yang berasal dari badan kita atau dari daging kita. Keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata dan perasaan sombong karena apa yang kita miliki. Ketiga sifat itu tidak berasal dari Allah tetapi dari dunia ini. Keangkuhan hidup atau hidup yang menjadi sombong oleh karena kita memperoleh hal-hal yang kita dapatkan dari keinginan mata dan keinginan daging. Filosofi di dalam kehidupan manusia pada hari ini atau kepercayaan yang ada dalam diri manusia pada umumnya tanpa terkecuali seorang yang mengaku sebagai Kristen, yang tersimpan di dalam alam bawah sadarnya atau memori bawah sadarnya, atau dalam bahasa Alkitab di dalam hatinya, yaitu kepercayaan seperti yang dikatakan oleh Salomo, aku tidak menahan mataku dari semua yang aku inginkan. Jadi dia menerima semua yang dia inginkan, yang bisa menyenangkan, bisa menggembirakan, bisa menggairahkan kehidupannya. Dan pada waktu dia mencapai itu semuanya, dia berpikir itu akan memenuhi hidupnya, akan memuaskan dahaga di dalam jiwanya. Tetapi pada kenyataannya, kalau saudara menyelidiki di dalam kitab Pengkhotbah, di situ dia memberikan kesimpulan pada akhirnya bahwa semua yang dia capai dalam kehidupannya tidak pernah bisa memuaskan. Kekayaan, kegembiraan, pesta pora, perempuan yang begitu banyak yang memenuhi nafsu seksualnya tidak bisa memuaskan. Dia katakan semua sia-sia dan hanya memberikan tetap perasaan dahaga. Tahukah saudara, di awal kehidupan manusia, iblis juga datang dalam 3 bentuk kebohongan yang mematikan. Pertama sekali, iblis menawarkan, kalau kamu memakan buah, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Apa artinya saudara-saudara? Manusia ingin lepas daripada kekuasaan Allah dan dia ingin menjadi manusia yang independen, berdiri sendiri tanpa memerlukan orang lain. Yang kedua, firman mengatakan bahwa buah itu sedap dalam pemandangan mata manusia. Keinginan mata selalu menjadi alat daripada dunia ini atau alat dari iblis untuk mematikan saudara. Dan buah itu enak rasanya. Selalu memberikan kepuasan daging. Jadi pada waktu saudara mencapai semua yang diinginkan hati saudara, pusat daripada ketiga hal ini adalah egosentrisme. Dunia di sekeliling saudara selalu berpusatkan kepada diri kita sendiri. Kita coba memperalat Tuhan, kita coba memperalat siapapun juga demi mencapai kedudukan kita. Kita bangga menjadi orang yang terkenal, kita bangga diliputi dengan kekayaan. Tanpa sadar, kekristenan kita hari-hari ini hanya memperalat Tuhan dan selalu mementingkan
kepentingan-kepentingan diri kita sendiri untuk menjadi orang yang terkenal. Saudara tahu, pelajaran gereja pada hari ini selalu menitik beratkan bahwa kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan berdasarkan pikiran kita. Pada satu titik saya percaya, tetapi kalau titik itu lebih berkembang lagi, tidak mengikut sertakan Tuhan, tidak berjalan di dalam firman Tuhan, tetapi dalam pengertian saudara yang kosong, yang tidak mengikuti firman Tuhan, Anda tidak mengenal kebenaran, maka saudara sedang berjalan di dalam keegoan saudara sendiri. Saudara bisa mengatakan bahwa segala sesuatu bisa saya capai dengan pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran-pikiran Allah. Anda harus ingat ada kedaulatan Allah. Dan ingat dalam kehidupan ini hanya Allah yang layak mendapat pujian dan syukur. Kebanggaan tidak boleh ada pada diri manusia. Pada waktu saudara dan saya menjadi angkuh dengan semua pencapaian, ingatlah bahwa Anda sedang berseberangan dengan Tuhan. Jadilah orang yang rendah hati karena Tuhan datang bukan untuk membuat dirinya menjadi senang, tapi dia berkorban buat orang lain. Tapi hari ini manusia menarik dirinya untuk menjadi orang yang memuaskan dirinya sampai lupa bahwa hidup harus mengasihi Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Amin.